Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Bisri Pasya dengan NIM 2021 12041. Di sini saya akan menunjukkan video sebelumnya, yaitu stasiun tracer, yang dimana stasiun tracing ini berfungsi untuk memisahkan brondolan dari tandan kosong. Pemisahan ini terjadi di dalam drum tracer dengan metode pembantingan. Sebelum melanjutkan penjelasan, saya akan membuatkan alur proses terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan alur proses terlebih dahulu, yang dimana dari penuangan tipper tersebut TBS akan memasuki incline fluid conveyor, lalu lanjut ke distributing conveyor. Setelah mencapai distributing conveyor, TBS akan dibagi ke drum tracer 1 dan 2. Lalu untuk drum tracer ketiganya ini untuk melakukan pembantingan pengulangan. Selanjutnya janjang kosongnya ini janjang kosong akan masuk ke horizontal empty band compressor, lalu turun ke band press. Setelah melakukan pengepresan pada band press untuk mengutip minyak yang ada pada janjang kosong, minyak akan masuk ke juice tank, lalu dialirkan ke central tank. Lalu untuk janjang kosong yang telah di press akan masuk ke janjang kosong yang setelah dilakukan press akan masuk ke horizontal empty band compressor yang berada pada band press, lanjut masuk ke band shredder. Ya, ini adalah pencacahan janjang kosong untuk dijadikan bahan bakar boiler. Selanjutnya untuk brondolan, masuk ke bottom cross conveyor, lalu naik melewati incline fluid elevator. Untuk cara kerja dari stasiun tracing ini adalah, yaitu
drum tracer ini bekerja secara berputar. Dari TBR yang masuk ke dalam drum tracer itu akan diputar dan dibanting, sehingga TBR yang masuk itu akan dipisahkan melalui metode pembantingan tadi, yaitu brondolan terpisah dari tandan kosong. Untuk brondolan yang terpisah tersebut akan jatuh melewati kisi-kisi drum tracer, lalu turun ke button cross conveyor yang akan dilakukan pengumatan pada stasiun digester. Untuk spesifikasi dari drum tracer tersebut saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Berikut dari gambaran drum tracer, yaitu dengan melakukan pembantingan sebanyak 36 kali. Lalu untuk kecepatan dari putaran drum tracer tersebut adalah 23 sampai 25 rpm. Lalu untuk sudut kemiringan dari stripper tersebut 7 derajat sampai 15 derajat. Untuk ukuran dari drum tracer tersebut ialah panjangnya itu 6 meter dengan diameter 2,2 meter. Lalu berikutnya untuk SOP dari stasiun tracer ini, yang pertama itu ada periksa terlebih dahulu oil level pada gearbox, dan periksa baut rantai pada gearbox dan gearbox kopling. Lalu pastikan di area drum tracer itu atau drum tracernya sendiri itu harus bersih, tidak ada janjangan atau yang tersumbat pada drum tracer. Lalu untuk parameter keberhasilan dari drum tracer dari stasiun tracing ini adalah persen USB sebelum SSBC itu kurang, maksimal itu 5%. Lalu untuk persen oil loss on empty buns itu maksimal 4% per dm. Lalu untuk oil loss, untuk losses pada stasiun tracer ini terjadi ketika persen USB pada stasiun tracer ini melebihi dari 5%, itu akan mengakibatkan losses pada stasiun tracer. Lalu selanjutnya lossesnya itu ada di persen oil loss on empty buns, itu ketika berada pada di atas 4% O per dm. Lalu untuk troubleshoot pada stasiun tracer tersebut adalah ketika persen USB dari stasiun tracer ini tinggi, lalu fruitlet yang masih ada pada tandan kosong atau janjangan. Troubleshoot ini terjadi ketika proses pada stasiun perebusan ini yang kurang optimal,
sehingga menyebabkan kurangnya lepas brondolan dari tandang kosong itu, mengakibatkan persen USB pada stasiun tracing ini meningkat. Lalu sama troubleshoot yang selanjutnya itu ada di kisi-kisi yang tersumbat, yaitu diakibatkan oleh ukuran TBS yang masuk ke dalam drum tracer itu yang dengan beratnya itu kurang dari 5 kilo atau seukuran 5 kilo, yang dimana itu akan menyebabkan nyangkutnya pada kisi-kisi di drum tracer. Untuk selanjutnya itu ada pada untuk K3. K3 pada stasiun tracer ini adalah terjadi pada area lantai di stasiun tracer, yang dimana di lantai area stasiun tracer ini memungkinkan licin pada area lantai tersebut dan mengakibatkan tergelincir. Lalu harus jaga jarak pada area di distributing conveyor pada distributing conveyor yang masuk ke dalam drum tracer, karena ketika kita terlalu dekat pada distributing conveyor TBS masuk ke dalam drum tracer, jika lantai itu dingin, kita akan tergelincir dan jatuh masuk ke dalam drum tracer. Lalu yang terakhir ini ada APD pada stasiun tracer, yang dimana APD tersebut ada helm safety untuk melindungi kepala agar tidak terbentur pada area di stasiun tracer. Selanjutnya APD itu ada di sepatu safety, yang dimana di sini melindungi kaki agar menghindari dari tertimpanya atau kejatuhan dari benda atau material yang ada di stasiun tracer. Selanjutnya ada pada sarung tangan safety, yang dimana ini dipakai pada saat drum tracer ini melakukan perbaikan atau melakukan pembersihan. Gunanya sarung tangan safety ini untuk mengambil janjangan kosong yang tersumbat pada kisi-kisi drum tracer, sehingga mengharuskan kita menggunakan sarung tangan safety supaya terhindarnya tangan kita itu mengenai langsung pada benda-benda tajam atau sudut-sudut yang runcing di drum tracer. Selanjutnya ada di ear plug. Ear plug itu untuk mengurangi atau menghindarkan dari kebisingan area pada stasiun tracer, yang dimana kebisingan tersebut dapat merusak gendang telinga pada kuping kita. Selanjutnya ada masker untuk menutup atau untuk menyaring udara yang ada pada area stasiun, sehingga pernapasan kita itu dapat terjaga supaya debu-debu atau asap-asap yang ada pada di area tersebut dapat disaring menggunakan masker kita, yaitu menghindari dari sesaknya pernapasan kita dan gejala-gejala lainnya pada sistem pernapasan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada stasiun tracer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.